Perkenalkan, nama saya Santono Simanjuntak. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta, program studi S2 Konseling Pastoral angkatan 2024. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi tugas mata kuliah matrikulasi hermeneutik yang diampu oleh Bapak Dr. Timotius Bakti Sarono, MA, MTH, MPDK, dengan tema Doa sebagai Nafas Rohani, yang saya kutip dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, pernahkah Anda mencoba menahan nafas selama beberapa menit? Mungkin 1 atau 2 menit kita masih bisa bertahan. Tetapi lama-kelamaan tubuh kita bisa menjadi lemah, gelisah, dan pada akhirnya memaksa kita kembali untuk menarik nafas. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena sesungguhnya nafas adalah kebutuhan vital untuk hidup. Sebab tanpa bernapas, tubuh kita tidak akan bisa bertahan. Dan inilah gambaran yang sangat kuat tentang hubungan kita dengan doa, di mana doa adalah nafas rohani bagi orang percaya. Tetapi sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menempatkan doa bukan sebagai kebutuhan, melainkan sebagai pilihan, seperti bumbu tambahan dalam makanan. Kita berdoa hanya ketika kita merasa perlu atau sedang menghadapi masalah. Padahal Bapak Ibu, seperti nafas yang tidak bisa ditunda, doa seharusnya menjadi aktivitas yang terus-menerus alami dan melekat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Rasul Paulus menuliskan satu kalimat pendek, tetapi sangat padat maknanya dan berdampak besar. Tetaplah berdoa. Ini bukan sekedar nasihat rohani, tetapi perintah ilahi. Mengapa doa begitu penting? Bagaimana kita bisa memahami dan menghidupi perintah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan selami bersama-sama. Namun sebelumnya, kita akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini yang berkata tetaplah berdoa dalam 3 terjemahan yang berbeda. Yang pertama, terjemahan World English Bible yang berkata pray without ceasing. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dikatakan berdoalah tanpa henti. Yang kedua, terjemahan New International Version yang berkata pray continually. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah berdoalah senantiasa. Dan yang ketiga adalah terjemahan Contemporary English Version yang berkata and never stop praying. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah janganlah berhenti berdoa. Dari 3 terjemahan tadi, kita melihat bahwa kehidupan doa bukan satu kegiatan yang terputus-putus, yang tergantung keadaan atau situasi, tetapi harus secara terus-menerus. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga akan melihat 3 komentar atau ulasan tentang 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini. Yang pertama, Ellicott's Commentary for English Readers memberikan komentar, berdoalah tanpa henti. Ini menunjukkan cara untuk bersuka cita selalu, yakni doa yang tak henti-hentinya. Karena setiap orang yang telah membiasakan dirinya untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan mengucap syukur kepadanya atas segala sesuatu yang terjadi dengan baik, tentu akan memiliki sukacita yang tak terputus. Meskipun seseorang tidak bisa terus-menerus berdoa dengan kata-kata, namun pikiran bisa saja terus-menerus berada dalam sikap berdoa, bahkan sekalipun dalam keadaan tidur. Yang kedua,
expositors Greek Testament memberikan komentar atau ulasan. Berdoalah selalu, yaitu biasakanlah berdoa. Ubah pikiran menjadi tindakan dengan menghubungkannya dengan gagasan tentang Tuhan yang menebus. Dan yang ketiga, pulpit commentary memberikan komentar atau ulasan bahwa sarana untuk meningkatkan kegembiraan beragama adalah doa. Doa ini harus dilakukan tanpa henti, yang menyiratkan keteguhan dan ketekunan. Ini bukan sekedar aturan yang mampu dipenuhi dalam gagasan, bukan dalam kenyataan, tetapi ini merupakan nasihat hidup dalam kerangka berpikir untuk mengabdi. Kita tidak mungkin selalu bertekuk lutut, namun kita boleh berada dalam semangat doa ketika kita terlibat dalam tugas-tugas panggilan kita di dunia ini. Doa tak henti-hentinya dipanjatkan dalam hati yang dipenuhi kehadiran Tuhan dan senantiasa bersekutu dengannya. Meskipun ketiga komentar atau ulasan tadi memiliki pengertian dan pemahaman yang hampir sama, tetapi memiliki sedikit perbedaan. Ellicott's Commentary for English berkata, menekankan aspek praktis dari doa yang terus-menerus, menjelaskan bahwa ini berarti memelihara semangat doa yang konstan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti harus terus-menerus berdoa secara verbal. Ellicott memahami ayat ini sebagai anjuran untuk hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan secara terus-menerus. Expositors Greek Testament lebih fokus pada penjelasan makna kata Yunani adia leptos yang berarti tanpa henti dan menghubungkannya dengan praktik kehidupan kekristenan mula-mula. Dan pulpit commentary menafsirkan tentang kehidupan kekristenan, melihat doa tanpa henti sebagai nafas rohani yang vital dan mengaitkannya dengan kehidupan doa Yesus sendiri. Tetapi Bapak Ibu, walau memiliki sedikit perbedaan, ketika komentar atau ulasan ini memiliki persamaan, yaitu sepakat bahwa Paulus tidak memerintahkan orang percaya untuk terus-menerus mengucapkan doa verbal tanpa melakukan aktivitas lain, melainkan untuk memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan yang terus-menerus dan komunikasi dengannya dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Untuk dapat lebih dalam memahami, kita akan menganalisa 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Tetaplah berdoa dalam bahasa Yunani adalah adia leptos pro seuseste. Parsing dari teks ini adalah adia leptos, jenis kata adverbia atau kata keterangan, yang berarti tanpa henti, terus-menerus, tanpa berhenti. Pro seuseste, jenis kata kerja, bentuk kata present modus imperatif, middle passive, orang kedua jamak. Analisisnya, kata kerja imperatif yang memberikan perintah kepada pembaca untuk terus berdoa, yang berarti berdoalah sebagai perintah yang ditujukan kepada banyak orang. Jadi Bapak Ibu, secara literal ayat ini berarti tanpa henti berdoa atau berdoalah terus-menerus, yang merupakan perintah Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Alkitab dan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 17, kita menemukan ayat yang sangat singkat namun memiliki makna yang sangat dalam. 3 kata sederhana dalam bahasa Indonesia, tetaplah berdoa. 3 kata sederhana namun memberikan tantangan bagi kita. Bagaimana mungkin kita berdoa terus-menerus? Bagaimana kita bisa berdoa tanpa henti sementara kita memiliki pekerjaan,
keluarga, dan tanggung jawab lainnya dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan doa sebagai napas rohani kita. Sebagaimana bernapas adalah aktivitas yang tidak pernah kita hentikan, bahkan saat kita tidur sekalipun. Demikian jugalah seharusnya kehidupan doa kita. Sebelum kita memahami fasa, tetaplah berdoa. Penting untuk melihat latar belakang penulisan ayat ini. Surat 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, kota penting di Makedonia. Paulus mendirikan jemaat ini dalam waktu yang sangat singkat, kira-kira hanya 3 minggu. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9 mengatakan demikian. Dan sebelum akhirnya Rasul Paulus harus meninggalkan kota itu karena penganiayaan. Meskipun baru bertumbuh, jemaat di Tesalonika menunjukkan iman yang luar biasa, kasih yang nyata, pengharapan yang teguh dalam Kristus. Namun, karena mereka masih muda dalam iman dan hidup dalam tekanan dari luar, Paulus mengirim surat ini untuk menguatkan, menghibur, mengarahkan mereka dalam kehidupan Kristen yang benar. Dalam pasal 5, Paulus memberikan serangkaian perintah singkat yang dikenal sebagai instruksi akhir. Dan salah satunya adalah tetaplah berdoa. Perintah ini bukan berarti kita harus berdoa 24 jam tanpa berhenti berbicara. Tetapi berbicara tentang sikap hidup yang terus-menerus terkoneksi dengan Allah. Sebab napas yang tidak terlihat namun selalu ada. Begitu jugalah seharusnya doa hadir dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa dikatakan doa sebagai nafas rohani? Yang pertama, doa dikatakan sebagai nafas rohani karena seperti bernapas tidak selalu disadari, tetapi sangat vital. Demikianlah pentingnya doa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pernahkah kita sadar bahwa kita sedang bernafas? Sebagian besar ketika bernapas, kita melakukannya tanpa sadar atau tanpa berpikir atau tanpa merencanakannya. Ketika kita bangun pagi dari tidur kita tidak pernah berkata atau berencana, hari ini saya akan bernapas 20.000 kali atau sekian kali. Tetapi tanpa sadar tubuh kita tetap melakukannya. Mengapa Bapak Ibu? Karena tanpa napas kita pasti akan mati. Begitu juga dengan doa dalam kehidupan rohani. Doa bukan hanya sekedar aktivitas formal di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Doa adalah hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Doa bisa terjadi di hati saat kita berjalan, saat kita bekerja, bahkan saat kita tidak mengucapkan satu kata pun. Seperti nafas yang mengalir terus-menerus tanpa kita sadari. Doa adalah saluran hidup antara kita dan sumber kehidupan. Seperti kita tidak akan bisa hidup tanpa oksigen, orang percaya tidak bisa bertumbuh dan hidup tanpa doa. Meskipun kita tidak sadar melakukannya, kebiasaan untuk terus-menerus terhubung dengan Tuhan membuat iman kita hidup dan sehat. Yang kedua, mengapa doa dikatakan sebagai nafas rohani? Doa dikatakan sebagai nafas rohani yaitu ketika kita harus selalu berdoa untuk menjaga kemurnian hidup kita. Coba bayangkan ketika kita bernapas. Kita menghirup oksigen atau udara bersih dan menghembuskan karbon dioksida atau udara kotor. Tahukah kita Bapak Ibu bahwa udara yang kita hirup ini tidak selalu bersih. Ada debu, ada asap, bahkan virus atau bakteri yang dapat mendatangkan penyakit kepada tubuh kita. Tetapi puji Tuhan, untungnya tubuh kita diciptakan Tuhan
dengan sistem pemurnian yang alami. Hidung kita menyaring, paru-paru memproses, dan pada akhirnya yang tidak dibutuhkan dikeluarkan melalui aktivitas pernapasan. Begitu juga dengan doa dalam kehidupan rohani kita. Setiap hari kita menghirup dan memasukkan berbagai hal yang tidak baik ke dalam hati dan pikiran kita. Dan sering juga itu terjadi tanpa kita sadari. Seperti kekhawatiran, dosa, kecemasan, kesombongan, kekecewaan, ketakutan, dan tekanan hidup. Dan jika tidak dimurnikan dengan kehidupan di dalam doa, semua itu bisa meracuni hati dan pikiran kita, bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita manusia. Yang ketiga, mengapa doa dikatakan sebagai nafas rohani? Doa dikatakan sebagai nafas rohani karena sesuatu yang tidak dapat ditunda. Bapak Ibu Saudaraku, coba kita bayangkan seseorang yang sedang berlari, lalu tiba-tiba dia memutuskan untuk tidak bernapas selama beberapa menit. Apa yang akan terjadi? Jelas, tubuhnya akan lemah, kehilangan keseimbangan, bahkan bisa pingsan. Mengapa? Karena bernapas adalah kebutuhan mutlak bagi kehidupan jasmani. Begitu juga dengan doa bagi kehidupan rohani kita. Doa bukan hanya sekedar rutinitas setiap hari. Doa adalah nafas rohani. Sebab tanpa doa, roh kita akan menjadi lemah. Iman kita cepat goyah dan hubungan kita dengan Tuhan menjadi kering dan kita bisa mati secara rohani. Kita tidak bisa berkata, nanti saja saya bernapas kalau sempat. Tetapi justru seringkali kita berkata, nanti saja saya berdoa kalau sudah tenang. Padahal justru dalam kekacauan, dalam kesibukan hidup, yang paling kita butuhkan adalah doa. Menunda doa sama dengan menahan nafas yang tidak bisa kita lakukan berlama-lama. Semakin lama ditunda, semakin kita lemah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup dalam doa sebagaimana kita hidup karena bernafas. Ada beberapa teladan di Alkitab tentang kehidupan doa yang konstan, yang menjadikan doa sebagai nafas rohani. Yang pertama, teladan dari Yesus. Meskipun sangat sibuk dalam pelayanan, Yesus secara teratur, bahkan di tengah krisis, dia tetap berdoa. Matius 26 ayat 36 sampai 44 berkata demikian. Yang kedua, Daniel. Daniel berdoa 3 kali sehari meskipun ada larangan. Itu dikatakan dalam Daniel 6 ayat 10. Yang ketiga, Nehemia. Nehemia berdoa spontan, bahkan saat berbicara dengan raja. Itu dikatakan dalam Nehemia 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dan yang keempat, Paulus dan Silas. Mereka berdoa dan memuji Allah di dalam penjara pada tengah malam. Itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita jadikan doa sebagai bagian rutinitas yang fleksibel dan alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita gunakan pergumulan pribadi sebagai pemicu untuk mendekat kepada Tuhan, bukan malah menjauh dari Tuhan. Mari saudaraku kita bangun budaya doa dalam keluarga, dalam komunitas gereja, atau dalam komunitas-komunitas yang lain dalam kehidupan kita setiap hari. Dunia ini begitu bising dan melelahkan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tekanan, godaan dan tantangan yang menguras tenaga dan iman. Kita sering merasa letih, kosong, bahkan putus asa. Namun di tengah segala hiruk pikuk itu, Tuhan memberikan kita satu jalan untuk tetap kuat, tetap tenang, tetap menyala secara rohani, yaitu doa. Doa bukan sekedar kewajiban rohani. Doa adalah kebutuhan jiwa.
Sama seperti tubuh tidak bisa hidup tanpa napas, jiwa kita tidak bisa hidup tanpa doa. Doa bukan hanya alat untuk meminta, Bapak Ibu, tetapi saluran untuk berelasi, bertumbuh, dan diperbarui di hadapan Allah. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menuntut doa yang sempurna, panjang, atau indah kata-katanya. Yang Tuhan rindukan adalah hati yang terbuka, sikap yang bergantung, dan kerinduan untuk selalu terhubung dengannya. Bahkan ketika kita tidak tahu harus berkata apa-apa, Tuhan tetap mendengar nafas hati kita. Mari jangan biarkan kesibukan, kekhawatiran, atau kekecewaan mencuri napas rohani kita. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara terkasih, jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk kembali terhubung dengan Sang Sumber hidup, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, dalam keramaian maupun dalam keheningan. Mari tetaplah berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita ini, terkadang langkah kita terasa berat, dan suara dunia begitu keras sehingga meredam bisikan Tuhan. Di saat seperti inilah doa menjadi napas kehidupan iman kita. Doa bukanlah sekedar rutinitas, ritual, atau kewajiban, tetapi jembatan yang menghubungkan keterbatasan manusia dengan kuasa yang tak terbatas, yaitu Sang Pencipta. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa sendiri, sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika air mata kita jatuh dalam keheningan, tangannya mengusap setiap kesedihan. Ketika keraguan menyelimuti pikiran kita, kasih-Nya tetap tak berubah. Tetaplah berdoa. Bahkan ketika jawaban terasa jauh, tetaplah berdoa. Bahkan ketika hati terasa kering, tetaplah berdoa. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan untuk mengenalnya lebih dalam. Sebab dalam keheningan doa, kita bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Mari kita miliki tekad baru untuk menjadikan doa sebagai napas kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dalam kesusahan, tetapi juga dalam sukacita. Bukan hanya dalam kekurangan, tetapi juga dalam kelimpahan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kiranya Tuhan yang telah memanggil kita sebagai anak-anak-Nya memberkati dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.